maut di depanku, tetap ku setia sampai akhir hidupku. Ku mau melayani. Saya mau kasih tahu saudaraku, hidup di dalam dunia ini gelap sekali. Katakan gelap. Gelap. Gelap sekali. Gelap. Di tengah kegelapan saudara bisa lihat? Tidak. Saya sudah 3 kali dari Jakarta bawa mobil ke Medan, saudaraku, mobil Panther, jadi supir. Saya bawa keluarga mertua saya, saudara. 3 kali saya lulus, nggak ada masalah apa-apa. Saya belum pernah punya pengalaman. Saya jalan hati-hati. Kalau siang aman, melewati truk tronton yang rodanya 8 itu kecil. Supir Medan, men. Kecil. Tapi kalau pada malam hari, deg-degan. Semua penumpang itu langsung tutup mata, nggak mau lihat. Kadang-kadang kalau sudah lampu ada di Bukit Mendim, cum gitu kan. Kalau ada mobil dari di bawah bukit sana, dia akan ngelawan juga. Oh, nggak boleh sebelah kanan, harus sebelah kiri. Ada aturan mainnya, saudara. Siapa yang pernah bawa mobil jalan malam lintas provinsi? Pasti tahu ini, saudara. Tapi waktu kejadian pada malam hari, hujan deras. Saya melewati bukit-bukit yang sepi, di sebelahnya itu jurang-jurang. Di sebelahnya lagi itu padang tandus, saudaraku. Dan daerah itu terkenal rawan. Nah, waktu saya udah ngerasa hujan ini deras, saya nyalakan semuanya lampu, amen. Saya nyalakan semua lampu, tetap gak kelihatan, saudaraku. Kenapa? Hujan deras, ada kabut, ada selubung, saudaraku. Lalu bagaimana cara saya untuk bisa melihat jarak? Kalau tadi itu cuma jarak 3 meter bisa kelihatan. Kalau ada mobil dengan kecepatan 60 pasti tabrakan. Tapi kabut itu menghalangi jalan saya. Saya harus apakan, saudaraku? Ada yang tahu? Saya harus nyalakan lampu apa? Lampu halogen. Lampu tembus kabut, saudaraku. Itu bisa 100 meter bisa ditembus. Saya bisa jalan dengan baik dan dengan aman, saudaraku. Ada lubang saya bisa aman dan tidak saya tabrak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidupmu gelap, hidup di dunia ini gelap. Yang bisa lihat adalah cahaya Roh Kudus. Amin. Amen. Engkau bisa tahu apa yang terjadi di dalam keluargamu. Engkau bisa tahu. Kalau selama ini kau curiga dengan suamimu, mainlah dengan Roh Kudus. Tuhan, aku mau tahu suamiku di sini ramah sekali, enak ngomongnya. Benarkah seperti itu lakunya? Tanya sama Roh Kudus, dia tahu. Kalau kau lihat istrimu seperti kurang enak gitu ya, dia sedang apa? Selama ini kau jawab dengan dagingmu berantem. Tapi waktu kau tanya sama Roh Kudus, dia tahu jawabannya. Istrimu itu seperti ini, sedang begini. Waktu kau lihat ekonomiku kok kenapa merosot, Tuhan, kau tanya sama Roh Kudus, dia jawab. Tidak ada lagi jalan lain, saudaraku. Hanya orang yang berjalan di dalam Roh Kudus yang bisa selamat sampai ke tujuan. Amin. 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 Haleluya. Kita selesaikan, kita cepatin. Ya. Kita buka Roma 8. Haleluya. Roma 8 ayat 1, 2, dan 11. Perhatikan baik-baik, saya akan bacakan buat saudara. Judulnya adalah hidup oleh roh. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Haleluya. Jadi kalau Roh Kudus itu memenuhi hidupmu, pertama sekali waranti yang pertama yang Tuhan kasih, engkau bebas dari hukuman. Haleluya. Garansi pertama yang Tuhan kasih kalau engkau terima Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus adalah, demikian sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi kamu, bagi mereka yang di dalam Kristus Yesus. Itu garansi pertama. Mungkin saudara berpikir selama ini, aku banyak berbuat dosa, aku sudah nggak layak, lebih baik aku mendapatkan hukuman karena dosa-dosa yang sudah kukerjakan itu besar sekali. Mungkin kau pernah membunuh orang, merampok orang, menipu orang, dan banyak lagi kejahatan yang saudara sudah lakukan.
Saya mau bilang malam hari ini, kalau engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, bilang sama dia, aku mau terima Roh Kudus-Mu biar aku dipimpin sama dia. Amin. Garansi yang pertama, engkau dibebaskan dari penghukuman. Siapa yang mau dibebaskan dari penghukuman, saudaraku? Haleluya. Amen. Ya. Saudara harus punya kerinduan keluargamu dibebaskan dari hukuman. Hukuman apa? Banyak. Mungkin orang-orang tuamu dahulu juga berbuat dosa di hadapan Tuhan, sehingga kutuk-kutuk itu turun kepadamu. Kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan, bahkan kutuk apalagi kebodohan, segalanya di situ. Malam hari ini izinkan dirimu dibebaskan sama Roh Kudus. Amin. Engkau dibebaskan dari hukuman. Itu garansi yang pertama. Garansi yang kedua, ayat 2. Roh yang memberi hidup itu telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tadi bebas dari penghukuman, sekarang dimerdekakan. Kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Garansi yang kedua, saudara dimerdekakan. Haleluya. Saudara ingat, ada seorang yang gila di sebuah tempat yang namanya di Gerasa. Orang yang kerasukan setan. Kita nggak usah baca firmannya, saya akan ceritakan. Dan orang gila ini selalu berada di pemukiman pekuburan. Saudara bisa lihat di pemukiman pekuburan, itu seram sekali. Dan orang nggak ada yang berani lewat situ, karena orang gila ini suka menggigit, bahkan memakan mungkin. Kenapa? Karena kaki tangannya dirantai, dan firman Tuhan berkata, sering sekali dia dirantai, tapi dia memutuskannya. Begitu kuatnya dia. Kenapa? Karena ada kuasa roh jahat di dalamnya. Tapi satu kali, waktu Tuhan Yesus turun ke tempat itu, orang itu dibebaskan dari kuasa kegelapan. Apa yang terjadi? Waktu orang itu dilepaskan dari kuasa kegelapan dengan caranya Tuhan, orang itu mau ikut sama Tuhan. Tuhan bilang jangan, karena Tuhan Yesus pun tidak diperbolehkan masuk ke dalam kota itu. Kenapa? Karena kota itu penuh dengan berhala, saudara. Kalau Tuhan Yesus masuk sampai ke dalam, akan banyak lagi korban-korban seperti babi yang masuk ke dalam jurang. Tuhan bilang never mind, nggak masalah, saya nggak perlu masuk ke dalam kotamu. Tapi orang yang dibebaskan ini, Tuhan Yesus bilang, pergilah, ceritakanlah kepada keluarga-keluargamu, masuklah ke dalam kota. Dan orang gila ini tadi, saudaraku, yang dikenal orang buas, dia bersaksi. Orang-orang melihat dia, saudaraku, ih, kamu kan yang di kuburan itu kan yang tiap hari. Dia sudah disembuhkan, saudaraku. Tapi dia dibilangin orang, kamu kan yang di kuburan itu kan, yang kemarin dulu kau makan orang kan. Waktu dia sudah dibebaskan sama Roh Kudus dengan kuasa yang diberikan oleh Yesus, kira-kira apa yang dia katakan, saudaraku? Enggak gitu. Oh, enggak, itu bukan aku gitu. Apa yang dia katakan? Iya, itu aku dulu, ya kan? Itu aku dulu. Sekarang aku sudah dibebaskan sama Tuhan. Waktu dia dibebaskan sama Tuhan, saudaraku, orang-orang sekampung itu percaya. Kenapa? Karena sekarang dia sudah tidak gila lagi. Itulah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Saya sudah katakan tadi, bahwa waktu kita tidak punya hubungan dengan Roh Allah, yang kita lihat ketelanjangan kita. Tapi waktu kita dipenuhi oleh Roh Allah, kita nggak melihat lagi kehidupan kita dan masa lalu kita. Oke, yang ketiga, garansi yang ketiga, lihat di ayat yang ke-11. Kita cepatin, saudaraku. Coba sama-sama kita baca ayat ini. Ya, Roma 8 ayat 11. Ini yang paling dahsyat. Garansi yang ketiga. Sudah dapat? 1, 2, 3. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Saya mau saksikan, saudaraku, ini benar sekali yang terakhir ini. Roh yang di dalam Yesus itu, yaitu Roh Bapa, Dialah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan naik ke surga, saudaraku. Dan firman Tuhan berkata, jikalau roh itu juga yang diam di dalam kamu, Dia akan membangkitkan bukan rohmu, tapi tubuhmu yang panah ini, saudaraku.
Satu kali saya pelayanan di Nias, ada orang Nias di sini. Saya pelayanan di sana dan saya tidur di kepala suku di situ. Di rumahnya itu banyak sekali kepala-kepala binatang karena nggak ada tempat lain lagi. Itu pendeta punya keluarga, cuman dia yang suka tampung-tampung orang karena rumahnya besar. Kita pelayanan di sana dan kemudian di hari yang ketiga itu kami semua diserang, saudara. Jangan bilang hamba Tuhan nggak bisa diserang, tetapi hamba Tuhan nggak kalah. Kenapa? Karena ada roh Allah di dalamnya. Amin. Jadi pada malam itu, saudaraku, kami tidur. Itu tiba-tiba saya dari ujung jari saya ini, ujung jari saya, ujung kepala saya, ujung kaki saya dingin. Dingin, dia begitu menjalar, dingin. Loh, saya bangun, loh. Kenapa badan saya ini? Perhatikan saya, saudaraku. Kenapa badan saya ini? Itu semuanya dingin. Udah mulai masuk ke badan sini dingin, dari bawah ke sini dingin, tinggal di sini yang hangat, saudaraku. Saya bangun, loh, aku lemas begini. Saya bangunin teman saya, dia juga sama nggak bisa bangun. Wih, gawat ini. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, apa yang mau saya kerjakan? Jangan saya mati di sini, Tuhan. Karena saya ingat hamba Tuhan sebelum kita penginjilan, hamba Tuhan ini bilang begini, Tuhan, lindungi hamba-hambamu ini dari mati tiba-tiba. Apa yang terjadi, saudara? Roh Kudus ingatkan saya. Bukankah roh yang ada di dalam kamu itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini? Sekali lagi, Roh Kudus berkata, bukankah roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini? Amin. Saya langsung sadar, iya Tuhan. Sekarang lakukanlah. Wih, saya dipimpin sama Roh Kudus. Saya mulai berbahasa roh, saudara. Tengah malam saya bahasa roh, saudara. Saya bahasa roh 15 menit. Tiba-tiba tadi badan saya yang dingin itu, dari panasnya tinggal sedikit, itu mulai menjalar lagi. Itu yang tadi dingin mulai panas lagi. Haleluya. Saya dilepaskan dari roh maut, saudaraku. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kalau saudara nggak percaya, saudaraku, sekarang lagi diteliti, profesor doktor lagi meneliti bagaimana lidah ini ternyata bukan, firman Tuhan berkata lidah itu adalah satu alat yang kecil tapi berbahaya. Tapi lidah ini juga dokter banyak tahu bahwa di sini banyak saraf, amen. Kalau orang kena sakit jantung dikasih obat di bawah lidah, betul, amen. Dan profesor-profesor lagi periksa sekarang sebenarnya yang mengendalikan tubuh ini sih sebenarnya siapa gitu loh. Alat vital jantung, paru-paru, ginjal dan segala-galanya. Ternyata ditemukan lidah ini adalah inti yang paling besar. Saya dapat artikelnya, orang-orang yang sudah manula, lanjut usia, biasanya sudah mulai pikun. Ngomong sudah mulai agak lambat, amen. Jalan sudah mulai pelan-pelan, saudaraku. Ternyata waktu diteliti sama dokter, profesor juga, dia di terapi lidah. Setiap pagi dia kasih tahu, julurkan lidahmu ke depan, ke kiri, ke kanan, gitu ya. Kemudian putar ke bawah, ke atas, dan latih setiap hari, tarik terus seperti itu. Roh Kudus bilang sama saya, mereka nggak tahu sebenarnya ngelatih lidah itu sudah dikerjakan sama anak-anak Tuhan. Amin. Bahasa roh. Amin. Haleluya. Berapa sih? Makanya orang yang berbahasa roh pasti jantungnya kuat. Haleluya. Orang yang berbahasa roh ginjalnya sehat. Amin. Kalau saudara nggak percaya, buktiin kalau nggak percaya. Itu sebabnya malam hari ini nggak rugi kalau saudara minta sama Tuhan malam hari ini, Tuhan, aku mau Roh Kudus yang dahsyat itu. Amin. Aku mau Roh Kudus yang dahsyat itu. Profesor dokter sudah membuktikan bahwa lidah ini, itu sebabnya Allah memberikan hikmatnya di dalam alam roh, bahwa kita berbahasa roh, lidah kita yang bekerja, maka orang-orang yang berbahasa roh itu akan sehat, saudaraku. Amin. 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 Nanti kalau saudara lagi pusing sedikit bahasa roh, itu pusingnya hilang, saudara. Kalau badan saudara tiba-tiba dingin, meriang, bahasa roh, lagi nyetir, itu badannya sembuh lagi, saudara. Ajaib bukan? Ajaib bukan? 3 garansi Tuhan kasih. Yang pertama tadi apa, saudara? Kita dibebaskan dari penghukuman. Kedua, kita dimerdekakan.
Ketiga garansi yang terbesar ayat 11 adalah Dibangkitkan. kalau Yesus dibangkitkan dengan roh Allah, maka kita juga dibangkitkan tubuh kita yang Amen. panah dengan roh Allah. Berikan Haleluya. tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amen. Haleluya.